Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara-saudara terakses video ini. Salam saya adalah selalu saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara berada tergenangi berkat dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, dari Sang Ilahi. Di video kali ini saya akan memulai menyampaikan sebuah pengajaran sebagai dasar yang paling basic dari agama atau tentang iman. Sekali lagi, terima kasih untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sudah berkenan subscribe, berkomentar, memberikan jempol. Semua yang baik berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara, melalui channel GKJ Wolo, tempat di mana saya sekarang ada berkarya, saya hendak mengajak atau menarasikan atau memaparkan apa yang menjadi dasar pengajaran. Apa itu? Tentang yang ilahi, tentang yang dikenal agama dalam bahasa Indonesia Tuhan atau Allah, atau dalam bahasa Muslim Allah, atau apapun itu. Ini ide pribadi, rangkuman dari berbagai macam pengetahuan. Nanti kalau saudara-saudara tidak setuju boleh komentar di kolom komentar. Tetapi sekali lagi, ini pemikiran saya, bisa dijadikan diskusi. Saya pakai pakaian santai, abaikan belakang kalau tidak ada yang kurang nyaman. Nah, saya akan memulai dengan pertanyaan. Apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Dalam bahasa Inggris, what do you think about God? Banyak dari orang-orang yang saya jumpai ketika saya tanya, apa sih yang kau pikirkan tentang Tuhan? Kebanyakan menjawab, dia adalah entah itu Sang Pencipta, entah itu Sang Maha Kasih, entah itu Juru Selamat, atau apa. Padahal pertanyaannya adalah, apa yang kau pikirkan tentang Tuhan? Jadi seringkali salah menangkap pertanyaan. Nah, menurut saya, sekali lagi menurut saya, Tuhan itu tidak harus dijawab siapa atau who. Tapi bagi saya adalah Tuhan adalah realitas tak terbatas yang dicoba dipahami, dikenal oleh manusia yang serba terbatas. Baik akal pikirnya, baik daya tangkapnya, baik daya nalarnya. Manusia terbatas mencoba memahami yang tak terbatas. Dan yang tak terbatas itu sebenarnya tidak punya nama. Sekali lagi, yang tak terbatas itu tidak punya nama. Loh, kok kemudian ada yang ngasih nama? Lah, yang memberi nama ya manusia. Loh, kok bisa? Karena manusia di dalam pemahamannya, dalam teori komunikasi itu harus ada identitas yang tak terbatas, yang dikenal dalam berbagai macam bahasa. Ada Allah, ada Tuhan, ada Yahweh, ada God, ada Tuhan, ada Sang Ilahi, ada Deva, ada Dei, ada Deus. Itu nama yang memberikan manusia sesuai dengan kultur dan bahasanya. Jadi kalau saya mengatakan yang memberi nama yang tak terbatas itu manusia dalam
tradisi Jawa sing banjai Gusti Allah. Memberi nama itu manusia. Supaya apa? Supaya dalam berelasi dan berkomunikasi itu jelas. Dalam komunikasi dengan Sang tak terbatas, supaya gampang diberilah identitas. Kalau nyaman dengan Tuhan, ya silahkan. Kalau nyaman dengan Allah, silahkan. Kalau nyaman dengan Gusti, monggo. Yang jelas bahwa Tuhan itu adalah realitas tak terbatas. Kalau diberi nama, itu sudah membatasi, sudah terbatas. Tetapi itu tidak berpengaruh pada jati diri Tuhan. Dia tetap tak terbatas. Seumpama ada orang mengambil air laut dengan ember, ya tidak akan mempengaruhi air laut itu. Yang diambil hanya bagian dari air laut. Sama yang dikenal manusia tentang Sang tak terbatas yang kemudian diberi nama Tuhan itu, ya sesuai dengan konsep manusia itu. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika memutlakan hanya ini yang benar, selain ini salah. Ingat, manusia itu semuanya serba terbatas. Cara menangkap realitas juga terbatas. Demikian pula saat menangkap realitas tak terbatas itu, pasti dengan daya tangkap terbatas, daya ingat terbatas, dan bahasa yang juga terbatas. Tetapi toh yang terbatas itu diperlukan dalam rangka mempermudah komunikasi. Oleh karena itu, yang pertama, mau diberi nama apa Sang tak terbatas itu, silahkan. Kalau mau nyaman dengan warisan para leluhur, ya sesuai dengan konteks agamanya, silahkan. Itu tidak akan berpengaruh kepada Sang tak terbatas itu. Loh, kalau kemudian ada yang ribut, rebutan tentang nama, ya nggak apa-apa. Toh yang diributkan juga nggak masalah. Jadi sekali lagi, Sang tak terbatas itu yang kemudian dikenal dengan Tuhan, itu dalam rangka mempermudah komunikasi dalam relasi. Dalam teori komunikasi butuh identitas. Identitas itu mencoba mewakili realitas yang tertangkap. Tuhan atau Sang tak terbatas itu dicoba ditangkap oleh manusia dalam budaya tertentu yang terbatas, dalam cara berpikir tertentu yang terbatas, juga dalam bahasa tertentu yang sangat terbatas. Orang Jawa mengatakan Gusti, pasti tidak akan dipahami oleh orang Afrika. Atau sebaliknya, meskipun di kemudian waktu saling belajar bahasa, tapi sebenarnya itulah buah olah pikir, olah rasa. Ingat, olah pikir dan olah rasa manusia untuk mengenal Sang tak terbatas itu. Di sini pentingnya memahami dasar pengertian ini. Karena dengan memahami pengertian ini, kita akan tercerahkan. Tidak akan ribut rebutan nama Tuhan. Tidak akan ribut rebutan mana yang paling benar. Karena yang paling benar itu ya dia sendiri. Tetapi ketika yang benar itu ditangkap, dinarasikan, pasti akan berbeda. Karena yang kita ceritakan itu bukan yang benar. Pemahaman kita tentang yang tak terbatas itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau mau memahami agama, apapun itu, kebetulan saya melalui channel GKJ Wolo mau memulai di channel ini mengajak kita berpikir kritis tentang apa Tuhan dan kemudian siapa Tuhan. Saya mengajak siapapun yang terkoneksi channel ini
memperhatikan sampai selesai. Sekali lagi, ayo kita berdiskusi. Bukan untuk mencari pemenang, tapi untuk memperkaya pemahaman. Ini sudut pandang saya. Sekali lagi, sudut pandang saya terbatas karena logika saya terbatas, memori terbatas, tangkapan terbatas, bahasa saya terbatas. Tetapi dengan kesadaran itu akan membuka cakrawala berpikir, membuka kesadaran bahwa sejatinya yang selama ini kita sebut, kita sembah, itu tak terbatas. Dan penekanan sekali lagi, meskipun kita sadar bahwa dengan memberi nama itu membatasi, Sang Ilahi tak pernah terbatas. Oke saudara-saudara, pengenalan tentang Sang tak terbatas saya cukupkan. Tunggu video di topik ini, karena di video berikutnya saya akan berbicara tentang mengapa agama muncul. Untuk menambah wawasan supaya masing-masing pemeluk agama tidak berantem, tidak merasa paling benar, lalu kemudian diboncengi berbagai kepentingan menjadi sumber kekacauan dan malapetaka. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat silahkan dibagikan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini cara saya untuk berbagi. Bermanfaat saya bersyukur, tidak pun saya bersyukur, saya juga bersyukur. Terima kasih, sampai berjumpa dan Tuhan memberkati.